Terawangan saya berakhirnya memang akan ada merasakan dinginnya penjara, hanya menunggu waktu. Terus konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjaraan akan ada di 2021. Penjaraan besar, ada politik memanas, secara politiknya mungkin pergantian presiden sudah mulai ada tanda-tandanya, dan mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan. Ada di deretan kabinet sekarang tuh ada. Jadi emang akan jadi presiden tahun pengganti tahun Jokowi ini. Percaya pimpinan berikutnya bisa membawa kita lebih baik lagi. Pak Jokowi, ya kan, dinarasikan di 2021 akan lengser seperti itu. Ini kan kabar yang tidak pasti. Ini perkara yang sangat serius sekali, kan begitu. Ini akan kami serahkan ke Mabes Polri. Ramal gue aja salah mulu. Gue paling benci tuh sama ramalan-ramalan kayak gitu ya. Maksudnya dia pasti lagi besar kepala nih yang ramal dibilang katanya wah pas nih ramalannya nih si mbak-mbak itu kan. Kata gue itu kebetulan aja sih. Soalnya gue pernah ketemu langsung sama dia, gue maki dia pernah. Karena dia ngomongnya selalu ngasal gitu kan. Minta maaf sama gue di sensi waktu itu. Tiba-tiba dia ngomong lagi tentang gue gitu kan. Kalau kata gue bukan karena gara ramalan dia, memang sekarang alamnya memang lagi begini. Terkait dengan masalah PR, utamanya yang ditunggu oleh publik, kira pesan Pak Presiden sudah jelas ya di media, dan saya juga ikuti seperti harapan Pak Presiden, dan secepatnya juga setelah kita yakin bahwa hasil analisa kita memang sudah mengarah kepada sasaran yang tepat, maka kita segera mengambil langkah. Sudah diberikan peringatan. Teman sekalian, tadi kan sudah konseling di SUS maupun di Bidung. Ternyata ini perkara yang sangat serius sekali, kan begitu. Karena ini memang perkara sangat serius sekali. Tadi teman-teman penyidik, ya kan, telah koordinasi dengan Krimsus ya, Krimsus Polda Metro Jaya. Dan ini akan kami serahkan ke Mabes Polri, ya. Dan yang menyatakan bahwasannya Pak Jokowi, ya kan, dinarasikan di 2021 akan lengser seperti itu. Ini kan kabar yang tidak pasti. Nah, karena memang ini kabar tidak pasti, ya kan, klien kami membuat laporan polisi dengan pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1940. Di sini saya akan menerawang kondisi 2021, dan mungkin ada yang juga memang belum kelaksana dari terawangan saya, hanya menunggu waktu. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjaraan akan ada di 2021. Penjaraan besar, ada politik memanas, secara politiknya mungkin pergantian presiden sudah mulai ada tanda-tandanya, dan mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa karena mereka tidak bisa hidup selainnya, dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Jadi mereka merasa kurang dan kurang karena memang kita dibutuhkan kondisi memang susah, rezekinya nggak ada. Karena setelah pergantian jabatan presiden nanti itu bisa mengangkat negeri kita, dan akan banyak terungkap kasus korupsi yang lebih hebat lagi, lebih besar lagi, dan KKN itu akan terungkap juga. Tapi kita nggak usah takut dengan kondisi apapun itu, karena hidup mati manusia sudah ada ngatur semua. Kita sudah berusaha, tapi di negara kita masih bisa makan walaupun kita tidak merdeka di negara sendiri. Tapi setidaknya kita sebagai anak bangsa, kita bisa buktikan bahwa kita bisa percaya pimpinan berikutnya bisa membawa kita lebih baik lagi. Ataupun walaupun sekarang kondisi seperti ini, semoga kita mendapatkan haknya sebagai warga yang baik dan adil semuanya. Dan itu budaya malu, kenapa saya bilang itu? Budaya malu makan uang negara, makan uang rakyat. Terus ditanamkan sedini mungkin
Karena kita mungkin pendidikannya kita mungkin kurang penanaman, perasaan kurang malu, kurang percaya diri tadi kurang ditanamkan. Karena kadang kita tuh udah tahu nggak mampu, nggak tahu kita itu salah, tetap dilakukan dan tetap duduk di kursi dengan percaya dirinya, pada masih banyak orang yang bisa diunggulkan di situ. Dan ditanamkan juga budaya tanggung jawab. Kita tuh kadang-kadang udah punya pegangan uang, begitu ada masalah dilepas masalahnya, kitanya aman, dianya pergi. Itu banyak konflik seperti itu, saya akan cuci tangan. Dan korupsi itu akan tetap merajalela, tapi korupsi berjamaah memang di 2020 ini yang banyak. Ada di deretan kabinet sekarang tuh ada, dan dia memang akan jadi presiden tahun pengganti tahun Jokowi ini. Kalau konflik sih enggak, tapi kalau KKN banget nanti banyak omongan yang ini bapaknya jadi presiden, anaknya seperti ini kok gampang banget, kok tanpa tandingan, tanpa ini mulus banget. Tetap akan ada banyak pertanyaan, tapi ada yang mulus masuk ke dalam. Salah satu dulu, saya pegang salah satu dulu yang di Solo dulu. Ya. Itu masih banyak persaingan, tapi yang Solo tuh agak mulus. Dan begitu ada corona ini, mungkin jawaban dari pertanyaan saya adalah pagebluk ini, dan ini tidak bisa berakhir. Ini akan terus ada di kehidupan kita, ini ada pergantian peradaban. Cuman kita harus bisa menyesuaikan imun kita, menyesuaikan kebiasaan kita. Nanti kita akan terbiasa dengan kondisi adanya corona. Tapi yang jelas kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan, dan ini akan berakhir kalau kita kondisi kita akan baik-baik saja. Kalau kita imunnya baik, kesehatan kita baik, positif kita baik, itu akan mempengaruhi metabolisme kita. Kita akan berdampingan biasa saja dengan namanya corona. Semuanya akan ada masanya di mana kita berganti suasana. Yang masih saya jadi kekhawatiran adalah gempa dan gunung meletus, juga perpindahan air laut ke darat, dan pergeseran tanah yang akan membuka batasnya itu jadi hilang semua batas. Itu tidak hanya satu wilayah, tapi ada beberapa tempat dari wilayah juga yang dataran tinggi yang biasanya aman untuk kita cari hal yang mungkin ada gempa ataupun banjir, nanti akan air debitnya itu akan naik dari sela-sela tanah pun akan di dataran tinggi juga bisa. Jadi kalau dataran tinggi udah kesentuh air, otomatis bawah juga akan sebagian tenggelam. Banjir-banjir bandang dan yang tidak dikira juga di Jakarta nanti konfliknya bukan masalah sampah atau buku ditutup dan dibukanya debit air, tapi memang dari pori-pori tanah sendiri memang sudah tidak memadai dan tidak bisa ditanggulangi, karena memang akan meluap air dari posisi dataran atau tempat yang bagus sekalipun, seperti pemakaman yang sangat mewah, itu pun akan juga terendam air sebagian. Saya nggak mau menyebutkan situ ya, karena situ ada hal yang tidak bisa saya sebutkan. Jadi akan langsung buka di 2021, tahun 2001 bencana alam akan meraja. Jadi dari gunung yang erupsi akhirnya meletus, ada di beberapa tempat, dan banyak yang tidak bisa keluar dari zona begitu tebalnya debu tersebut, dan gunung yang sudah tidak aktif pun akan mengeluarkan erupsi, dan itu juga tidak satu tempat. Terus perpindahan air laut tiap tahunnya memang ada debit perpindahan, tapi ini semacam saya pernah sebutkan di 2020 bulan kemarin bahwa akan ada perpindahan air laut ke darat, istilah saya berskala, dalam arti tahap 1, tahap 2, tahap 3, kadang kecil, kadang besar, kadang sedang. Tapi yang jadi masalah nanti begitu sedang tapi diwarnai dengan adanya tambahan bencana seperti gempa. Jadi yang di pesisir mungkin saat ini mungkin harus jaga-jaga. Tidak ada banjir, tetap akan ada banjir, karena banjir bukan dari debit hujan memang mempengaruhi, tapi dari pori-pori tanah pun memang sudah mengeluarkan air. Di sini kita tuh mengumpulkan nol pecah jadi satu bentuk nol untuk biar lebih terbentuk dan bisa tinggi. Perpindahan air laut ke darat dan pergeseran tanah yang akan membuka batasnya itu jadi hilang semua batas.
Nanti akan air debitnya itu akan naik dari sela-sela tanah pun akan di dataran tinggi juga bisa. Jadi kalau dataran tinggi udah kesentuh air, otomatis bawah juga akan sebagian tenggelam. Sampah atau buku ditutup dan dibukanya debit air, bencana alam akan meraja. Akan ada perpindahan air laut ke darat. Tidak ada banjir, tetap akan ada banjir. Karena banjir bukan dari debit hujan memang mempengaruhi, tapi dari pori-pori tanah pun memang sudah mengeluarkan air. Terkait dengan masalah PR-PR, utamanya yang ditunggu oleh